sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi dia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hal kerajaan Allah merupakan salah satu pesan pusat, pesan inti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan datang untuk mewartakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan salah satu syarat untuk bisa memahami kerajaan Allah harus bertobat. Tuhan Yesus mengatakan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Dan memang pertobatan adalah salah satu syarat agar kita bisa memahami pengajaran Tuhan tentang kerajaan Allah. Mengapa? Karena memang kerajaan Allah hanya bisa dipahami oleh iman, bukan pertama-tama oleh akal budi. Mengapa? Karena paham atau ajaran tentang kerajaan Allah itu sangat luas. Bahkan Yesus mengajarkannya dari dimensi ke dimensi, dari segi satu ke segi yang lain. Tidak bisa langsung. Kita mendengar di dalam bacaan Injil hari ini, sebetulnya ada 3 bidang atau 3 dimensi yang dijelaskan oleh Tuhan. Yang pertama tentang lalang dengan gandum dan tentang lumbung. Tetapi juga sesudahnya kalau kita lanjutkan bacaan yang panjang, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan dan kemudian tumbuh menjadi besar. Dan berikutnya lagi, kerajaan Allah itu seumpama ragi. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena memang kerajaan Allah itu luas sekali. Dan Yesus mengajarkannya dengan perbandingan, dengan perumpamaan. Supaya kita bisa mengerti, menangkap yang dimaksudkan. Yang bagian pertama tentang lalang dan gandum, kita patut bersyukur bahwa kita adalah benih yang baik. Tetapi benih yang baik itu harus tumbuh dan menghasilkan buah. Kalau tidak,
kita sama dengan lalang yang tidak menghasilkan apa-apa, ditunggu sampai kapanpun. Dan benih yang baik itu yang menghasilkan buah akan dikumpulkan ke dalam lumbung dan lalang itu akan dikumpulkan juga untuk dibakar. Dimensi itu harus menghasilkan buah itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua tentang biji sesawi. Biji sesawi itu adalah aspek kerajaan Allah yang menggarisbawahi kekuatan. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang kecil sekali. Tetapi apabila itu tumbuh, maka akan menjadi pohon yang bahkan burung-burung akan bersarang di bawahnya. Dimensi kekuatan dari kerajaan Allah itu. Tetapi harus dibiarkan tumbuh atau dipelihara supaya bertumbuh. Artinya kita harus menyiapkan diri sebagai lahan yang baik. Kemudian menyerap, menerima, dan memelihara benih itu, biji sesawi yang kecil itu. Tetapi begitu tumbuh, dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dikatakan demikian, memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita harus menyiapkan hati kita supaya benih kerajaan Allah di dalam diri kita itu bertumbuh. Dan begitu bertumbuh itu kuat sekali. Bahkan bisa melindungi banyak yang lain. Kerajaan Allah juga seumpama ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu supaya semuanya beragi. Sama, ragi ini juga bekerja secara tersembunyi, diam-diam. Aspek ketekunan yang harus diperhatikan. Hasilnya nampak pada hasil akhir, tidak hanya dalam proses. Maka kita semua diminta untuk sungguh-sungguh percaya penuh bahwa apabila kita sungguh-sungguh membiarkan hati kita sebagai tempat untuk tumbuhnya benih kerajaan Allah yang baik, maka benih itu akan tumbuh. Kerajaan Allah itu kuat sekali dan akan membuat kita bisa menjadi kekuatan bagi yang lain. Di dalam ayat lain ada ungkapan bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu satu kekuatan kerajaan Allah, kekuatan iman. Tetapi memang kita diminta mengutamakan kerajaan Allah lebih dulu, baru yang lain. Utamakanlah, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ini aspek pentingnya dari kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu begitu luas, kita harus melihatnya sedikit demi sedikit. Supaya kita pelan-pelan bisa memahaminya. Dari pihak kita memang harus fokus dan kemudian mengutamakan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan persoalan damai sejahtera, sukacita, syukur, kerendahan hati. Disitulah yang harus kita utamakan. Kita harus membawa damai sejahtera di mana-mana. Harus ada syukur terus-menerus di hati kita. Dan kemudian menghasilkan buah-buah keutamaan-keutamaan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga hidup kita menjadi tempat bernaung bagi banyak pribadi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai kerajaan Allah itu? Sebetulnya juga bisa dilihat dari cara hidup kita. Apakah cara hidup kita membuat orang lain banyak berkumpul di sekitar kita, atau justru kehadiran kita menjadi ancaman bagi yang lain? Apakah di rumah kita sering berkumpul sahabat-sahabat, atau justru tidak banyak yang berkumpul? Bahkan keluarga sendiri merasa tidak nyaman berada bersama dengan kita. Itu adalah tanda-tanda apakah kita sungguh-sungguh menghayati kerajaan Allah atau tidak
nilai-nilai kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita, syukur, kasih, kerendahan hati. Dan tentu hal-hal itu dirasakan. Dan itu bisa menjadi naungan, bisa menjadi tempat kita bisa lari dan berlindung. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, terutama karunia Roh Kudus, agar kita mampu memahami rahasia kerajaan Allah itu. Karena memang rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang sederhana, yaitu orang-orang yang merasa dirinya tidak lebih pintar dari Tuhan. Kalau kita merasa diri lebih pintar dari Tuhan, tidak akan pernah bisa memahami kerajaan Allah itu. Kita seringkali memang seperti juga dalam bacaan pertama dikatakan, siapakah yang harus menjelaskan engkau bahwa keputusanmu itu adil atau tidak? Ya, kita seringkali itu mempertanyakan hal itu. Tuhan tidak adil, mengapa hidup saya begini, orang lain begitu. Kalau sudah seperti itu, memang kita merasa lebih bijak dari Tuhan, sulit untuk memahami kerajaan Allah. Maka mari kita pertama-tama di hadapan Tuhan menyadari bahwa kita ini ciptaan, tentu yang menciptakan lebih pintar lah daripada kita. Dan kita mohon rahmat kerendahan hati, supaya meskipun kita ciptaan, mampu memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah itu. Sehingga kita bisa hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang membuat hidup kita penuh dengan sukacita, syukur, dan kebahagiaan. Amin.